Oke teman-teman, karena udah mulai menit 25 ya, kita mulai aja ke materinya ya hari ini. Oke, jadi kita hari ini tuh bakal belajar iteration ya. Pertemuan terakhir kan kita udah belajar condition atau effectivity itu kan. Nah hari ini kita bakal belajar iteration atau looping, atau bahasa Indonesianya pengulangan. Nah, ini tuh harusnya kalau kalian dari jurusan yang berhubungan dengan IT, kayak SI atau IT apa gitu, itu harusnya kalian udah pasti ngerti ini ya. Ini soalnya kayak udah basic dasar banget. Konsepnya bener-bener sama sebenarnya. Cuman yang ada di Studio X gak selengkap yang di codingan aja. Nah, iteration dan condition, yang condition itu yang minggu lalu kalian belajar itu, udah kayak basic dasar yang kalian harus banget kuasain di RPA ini, atau apa, UiPath Studio ini, buat bikin otomasi-otomasi. Jadi ini tuh bakal kalian sering banget kalian pakai konsep ini, apalagi di project-project otomasi ya. Soalnya kan bayangin kalau gak ada iteration atau pengulangan gitu. Misalnya kalau kalian punya data di Excel gitu, kalian tuh cuman bisa ngeproses satu baris doang gitu. Nggak bisa ngeproses semua datanya. Atau enggak kayak misalnya kalian punya file dalam folder, kalian mau proses semuanya tuh. Nah, kalian tuh butuh iteration ini. Kalau nggak pakai iteration, kalian cuman bisa ngeprosesin satu file spesifik aja. Jadi kalian harus banget mahamin konsep ini ya. Nah, dari tujuan RPA aja tuh sebenarnya udah berhubungan banget sama iteration. RPA itu kan tujuannya itu ngeautomasiin suatu proses atau aktivitas yang sifatnya tuh repetitif atau mengulang. Nah, itu kan sangat berhubungan banget sama iteration, sama-sama ngulang. Tapi materi hari ini tuh harusnya gampang banget sih. Karena kan minggu-minggu lalu, pertemuan lalu kita udah sering pakai juga. Udah pakai udah nerapin juga, cuman belum dijelasin aja. Harusnya sih kalian langsung ngerti. Jadi mungkin hari ini bakal kelar lebih cepat. Ntar kalau banyak waktu, aku bakal kasih kalian waktu buat breakout room, buat diskusin project sama kelompok-kelompok kalian. Nah itu ntar aja kalau udah selesai. Jadi ini tujuan pembelajaran hari ini ya. Pertama, memahami konsep iteration atau pengulangan. Dan kedua itu mampu menerapkan konsep iteration dalam sebuah proyek otomasi. Ntar hari ini aku bakal ngecontohin yang simple-simple aja. Jadi nggak susah-susah, cuman ngecontohin cara penerapannya aja. Nggak benar-benar susah. Nah, jadi di Studio X ini pengulangan itu dia tuh pakainya cuman ada for each activity. Kalau di programming kan ada while, ada do while. Nah, kalau di sini tuh cuman ada for each. For each ya, bukan for doang. Jadi dia udah otomatis ngeproses semua data. Kalau for kan kayak harus di setting-setting lagi. Kalau for each itu udah otomatis semua datanya diproses. Nah, activity ini itu membuat robot mengulangi serangkaian tindakan untuk setiap item yang ada. Item-item itu macam-macam, bisa kayak data di Excel, kayak di sini, eh, ini yang ini tuh termasuk item. Atau enggak file dalam sebuah folder itu semua juga termasuk item. Nah, contoh for each activity itu ada 3 yang utama. Memang cuma 3 ini sih sebenarnya yang ada di Studio X. Jadi yang pertama itu buat Excel. Yang buat Excel itu ada 2. For each Excel row sama for each Excel sheet. Kalau row itu baris, kalau sheet itu kayak halamannya Excel gitu. Terus yang buat file yang kedua itu buat otomasi file folder gitu.
Yang pertama for each file in folder, yang kedua for each folder in folder. Jadi ini untuk setiap folder dalam sebuah folder gitu. Terus yang terakhir itu buat email, buat kalian ngeproses email. Jadi for each email. Nah, jadi kalau kalian punya item banyak gitu, entah email, entah file gitu, atau entah data, itu dia bakal ngeproses setiap datanya kalau kalian pakai ini. Kalau kalian nggak pakai ini, kalian cuman bisa ngeprosesin satu file spesifik. Misalnya di sini nih, ada 3 data nih di sini, Joko, Budi, Susilo. Nah, kalau kalian nggak pakai for each activity, kalian tuh di awal tuh harus nentuin uh, item spesifik yang kalian mau proses. Kalau kalian mau prosesnya Budi doang, ya kalian harus ituin Budi. Yang Joko sama Susilo ini nggak bakal keproses kalau kalian nggak pakai for each activity. Nah, tapi kalau kalian pakai for each activity, kalian bisa ngeproses setiap barisnya. Jadi semuanya keproses. Nah, ini ada diagramnya ya. Jadi dia tuh pertama kita bikin itunya dulu, taruh activity-nya dulu di paling luar. Habis itu di dalam for each activity-nya kita taruh action yang mau di looping. Jadi kita mau yang diulang tuh aktivitas apa. Nah, kita taruhnya di dalam for each activity ini. Nah, kalau action ini udah udah dilakukan, dia bakal balik lagi ke atas. Jadi kalian ngulang-ngulang ke setiap item yang ada sampai itemnya habis, dia bakal lanjut ke action yang di luar for each activity. Jadi action setelah ini, yang ini. Nah, terus di for each activity itu ada kayak 2 activity yang membantu atau berhubungan banget lah sama for each activity. Ini buat apa sih, kayak mempermudah looping gitulah kalau ada yang rumit gitu. Jadi yang pertama itu skip current activity. Jadi activity ini itu digunakan untuk melewati data tertentu pada aktivitas iterasi atau looping. Jadi kalau kalian mau ngelewatin data yang kalian mau pengen lewatin gitu. Nah, kalian bisa pakai skip current ini. Nah, skip current ini itu bisa kalian gunakan dengan bantuan if activity. Nah, jadi kan ini sebelum kalian ke looping, sebenarnya kalian juga udah harus mahamin if activity dulu. Soalnya mereka tuh berhubungan erat. Jadi buat skip current ini harus dipakai dengan bantuan if activity ini. Jadi ntar dia ditaruh di dalam if activity-nya. Nah, ini kita lihat diagramnya lagi ya. Jadi ini sama kayak tadi, yang pertama itu kita bikin for each activity-nya dulu. Nah, terus habis itu ntar ada skip condition, pakai bantuan if nih. Jadi kalau kondisinya terpenuhi, dia bakal ke skip. Jadi action yang di bawah ini kagak bakal dijalanin. Dia bakal lanjut ke next item gitu. Tapi kalau kondisinya kagak terpenuhi, berarti kan nggak jadi skip dong. Dia bakal ngelakuin item yang di bawah. Activity yang di bawah. Baru dia balik ke atas ke item selanjutnya. Terus sama kayak tadi, kalau udah gak ada item, dia bakal ngelanjutin ke action setelahnya. Nah, ini aku kasih contoh aja buat biar kalian lebih memahami. Jadi kalau misalnya kita nggak mau kalau umurnya lebih dari 16, kita nggak mau proses datanya. Kayak di sini kan Budi umurnya 19, lebih dari 16. Nah, kita tuh bisa bikin ntar if skip conditionnya itu jika umur lebih dari 16. Nah, ntar dia otomatis bakal ke skip si Budi ini. Jadi yang diproses cuman Joko sama Susilo. Ntar kalau ada yang lain, misalnya ada Siti umurnya 20. Nah, itu dia juga kagak bakal keproses. Soalnya kan umurnya lebih dari 16. Jadi dia bakal di skip. Nah, tapi ini tuh di skip. Jadi
yang data setelahnya tuh tetap bakal diproses. Nah, activity kedua yang berhubungan dengan for each activity ini itu exit loop. Nah, kayak namanya itu udah jelas ya. Ini tuh digunakan buat kita keluar dari aktivitas iterasi itu. Jadi kalau kondisinya terpenuhi, dia bakal otomatis berhentiin loopingnya. Jadi nggak semua item bakal ke proses. Kalau di tengah-tengah kondisinya terpenuhi, itunya otomasinya bakal langsung keluar gitu, ke stop, lanjut ke action yang di bawahnya. Nah ini kita bisa lihat di diagramnya ya. Sama kayak tadi for each item lagi, habis itu baru exit conditionnya. Kalau exit conditionnya terpenuhi, dia bakal langsung turun ke bawah nih. Jadi loopingnya bakal di end langsung. Nah kalau exit conditionnya kagak terpenuhi, dia bakal ngulang ke next item. Nah dia tuh dipakainya dengan bantuan if activity juga. Jadi skip activity sama exit loop ini dua-duanya harus dipakai dengan bantuan if activity ya. Soalnya kalau ntar kalian buka di Studio X, kalian cari gitu, dia tuh nggak ada option apa-apa di activity-nya. Jadi benar-benar kayak tulisan exit loop doang. Nggak ada pilihan buat nge-setting kondisinya gitu. Jadi kondisinya itu harus kita set dengan if activity. Nah ini aku kasih contoh lagi. Misalnya kita mau, kalau kita nemu namanya Budi, dia bakal keluar. Nah, jadi kalau ini kita looping, exit condition-nya itu Budi, dia tuh bakal ngeproses Joko doang. Yang Susilo ini kagak bakal diproses. Karena dia ketemu si Budi ini. Jadi pas Budi ini ketemu, dia langsung ke action yang di bawahnya. Loopingnya diberhentiin. Nah, ini tadi aku lupa kasih tahu. Jadi untuk for each activity ini dia tuh bakal ngeproses data dari yang paling atas dulu, dari paling atas ke bawah. Entah itu data di Excel atau data di apa namanya di folder gitu, file dalam folder atau enggak email. Dia tuh bakal ngeproses dari atas. Jadi urutan. Kalau nggak dari atas, dia dari sebelah kiri kayak Excel sheets itu tuh dia bakal ngeproses dari sheets yang paling kiri ke kanan. Nah, untuk konsepnya yang perlu dijelasin cuma sampai sini. Habis ini kita mau ke prakteknya. Sebelumnya ada pertanyaan nggak? Nggak ada kayaknya, Kak. Oke, sebentar ya. Aku siapin dulu. Ini di kolom chat aku kirim folder zip buat apa automasi hari ini ya. Kalian bisa download dulu.
Oke, ini harusnya kalau kalian unzip foldernya, ntar ada 3 folder kayak gini ya. Jadi ntar kita hari ini bakal ngebikin otomasi yang simple-simple aja sih sebenarnya. Buat 3 activity tadi. Tadi kan ada 3 for each activity tuh yang aku bilang tadi. Pertama buat email, terus Excel sama folder. Jadi kita bakal nerapin 3 itu for each activity itu. Ini kalian langsung buka aja ya Studio X-nya. Oke, habis itu bikin blank task. Ini aku kasih nama session 6 aja. Ini aku bikin workspace-nya sekali aja ya. Ntar terserah kalian kalau kalian mau save atau apa. Soalnya kan kita bikin 3 otomasi tuh. Ntar aku delete aja gitu jadi maksudnya. Oke, pertama kita mulai dari Excel dulu kali ya. Yang paling sering dipakai. Ini dari kemarin kalian udah pakai nih. Kita buka dulu ya. Aku mau jelasin. Yang awal-awal waktu itu kita bakal pakai web ini nih. Password generator. Ini aku kirim lagi deh. Linknya ada di kolom chat ya. Link web ini. Sama kayak awal, cuman ini kita nggak usah ribet-ribet, kita mau generate ini aja, langsung klik ini, terus copy ini, pencet ini. Tadi dia bakal ke copy. Nah, aku mau masukin passwordnya ke sini, ke tiap barisnya. Ini pertama kita looping semuanya dulu, belum ada skip conditionnya. Ntar skip conditionnya ntar aja. Jadi kita mau ngebikin password buat setiap anak gitu. Satu-satu. Nah, ini kita pakai for each row activity. Oke, kita mulai aja ya. Pertama, karena kita ini pakai browser ya, kita kan pakai ini, web ini. Jadi kita use application or browser dulu. Terus ini kalian indicate aja webnya, yang ini. Langsung diklik aja. Nah, habis itu, karena kita pakai data di Excel, berarti kita pakai use Excel. Ini kalian di dalam use browser itu, kalian cari use Excel file. Terus ini kalian arahin nih, kalian simpan filenya di mana? Sama kayak biasa lah. Ini aku nyimpannya di desktop, session 6 terus Excel. Oke, ini harus kalian close dulu ya. Terus indicate aja. Nah, habis itu kan kita mau pertama nge-generate, kita mau ngeproses setiap datanya kan, nggak cuma satu data. Jadi kita pakai looping tuh, langsung pakai looping di sininya, di awalnya. Setelah use Excel file. Nah, jadi kalau kalian cari di sini, dia tuh ada yang namanya for each Excel row. Nah, jadi ini untuk setiap baris gitu. Yang for each-nya itu kalian nggak usah apa-apain. Ini dia tuh sebenarnya cuman kayak kasih nama aja. Nama untuk setiap baris, kayak nama temporary gitu. Nah, ini kalau kalian mau ganti sebenarnya boleh. Misalnya ini kalian mau ganti jadi baris saat ini. Ini boleh. Tapi ntar kalian di next-nya tuh bakal pilihnya nama ini juga, jangan current row.
Tapi ini aku tulisnya current row aja ya. Nah, range-nya itu ini kalian pilih yang B23 aja. Pilih Excel, terus B23. Kita mau ngeproses yang B23 dulu aja. Terus ini kalian hash header-nya kalian centang. Kenapa dicentang? Soalnya kan tadi ada header. Header itu apa sih? Yang kayak nama kolomnya. Ini kalau kalian perhatiin. Nah, ini. Sorry. Nah, ini nih, baris pertama ini. Nomor, nama, email, password. Nah, ini itu header. Nah, kalau kalian nggak centang ini, hash header ini, ntar yang baris pertama ini, baris header ini, bakal keproses juga. Jadi ntar di sini bakal dicari passwordnya juga. Nah, itu kan kita nggak mau kayak gitu. Jadi kita centang aja hash header. Jadi baris pertama itu nggak bakal diproses. Nah, habis itu kita mau langsung ke webnya. Kita mau ngeklik nge-generate password yang ini nih. Kita klik ini, habis itu ntar dia klik ini. Klik sebelahnya buat nge-copy. Jadi simple aja, ini kita pilih activity click. Maaf Kak, Ya. maaf Kak, saya izin nggak ikut ya Kak. Oh, oke, nggak apa-apa. Oke, aku lanjut ya. Ini kita indicate aja tombol yang mau kita pencet. Ini aku mau pencet ini buat nge-generate passwordnya. Jadi aku pencet aja ini. Nah, ini kan udah di-generate. Habis itu kita klik sebelahnya buat nge-copy passwordnya. Pakai klik juga ya. Jadi activity-nya cuma klik. Nah, habis itu kita langsung nulis di sininya, di barisnya ini. Kita pakai, kalau di Excel itu ada yang namanya write cell. Jadi jangan pakai type into, kalian pakainya write cell. Ini khusus buat Excel. Kalian nggak bisa pakai type into kalau di Excel. Nah, waktu write-nya itu kalian pilih di sini harusnya ada paste from clipboard. Jadi ini yang ada di clipboard. Tadi kan kalian udah copy to clipboard tuh. Nah, ini kalian paste dari clipboardnya itu yang kalian copy. Nah, where to write-nya itu, ini kalian pilih current row, terus yang password. Soalnya kan kita mau isinya di kolom password, yang kosong ini. Jadi kita pilihnya password aja. Current row, password. Nah, ini karusnya kalau kalian jalanin, ini aku close dulu. Maaf Kak, Dia bakal saya ketinggalan Kak, iya. ketinggalan dari awal. Oke, ntar abis ini aku jelasin lagi deh. Jelasin singkat aja ya tapi. Ini sama kayak minggu sebelumnya kok harusnya. Ini aku cuma ngecontohin doang. Oke, ini kalau kita buka harusnya udah ada passwordnya nih. Nah, kalau kalian tadi nggak centang yang hash header, ntar yang password ini, dia bakal ada tulisan kayak gini juga. Jadi, kan kita nggak mau. Ntar dia jadi kayak gini misalnya. Nah, kita kan nggak mau kayak gini. Makanya kita harus centang yang hash header tadi. Nah, sekarang aku mau ngecontohin. Oh, ini sebentar. Aku jelasin ke Shailene dulu ya. Ini kita cuma nge-generate kayak awal-awal dulu. Kita juga pernah bikin aktivitas apa automasi ini sebenarnya. Pakai ini web yang password generator. Jadi kita copy apa password yang udah di generate itu ke tiap baris. Jadi ini kan awalnya kosong nih. Jadi tiap baris ntar kita generate password di webnya.
di generate, klik ini, copy ini, klik ini, terus kita masukin passwordnya ke sini. Habis itu lanjut ke data selanjutnya. Kayak gitu doang, Shelin. Jadi waktu itu harusnya kamu pernah bikin kok. Saya baru mulai, Kak. Baru mulai dari mana ya? Use application. Oke, ini aku ulang dari awal ya. Ini kan kita pertama use application or web tuh. Oke. Habis itu kamu indicate aja webnya. Kamu udah ada webnya kan? Tadi aku udah kirim itu. Udah. Kamu indicate aja webnya. Nah, habis itu di dalam use browsernya itu kamu pakai use Excel file. Soalnya kan kita mau ngeproses data di Excel. Oke. Nah, kamu pilih file mana yang mau kamu proses. Oke, Nah, bentar. itu tadi kan aku udah kirim folder zip-nya juga tuh. Di dalam folder itu tuh ada folder yang namanya Excel. Nah, Oke. di dalamnya ada file Excel. Kamu pilih aja itu. Nah, ini kalau udah di dalam sininya, kamu pakai looping deh. Yang for each Excel row gitu. Kalau kamu cari, ada yang namanya for each Excel row. Nah, habis itu range-nya, kamu pilih yang B23. Ini aku contohin yang B23 dulu aja. Yang B24, B25 itu cuman buat ntar nyontohin yang lain. Sama hash header-nya dicentang. Ya udah. Tenang-tenang aja. Ya, tapi ini kok. Ini videoin aja. Udah, Shelin? Udah. Oke, habis itu kita di dalam for each Excel row-nya itu kita mau nge-generate password kan. Jadi kita pakai activity yang namanya klik. Buat ngeklik tombol ini. Jadi itu kamu indicate aja terus pencet tombolnya. Habis itu kita pakai activity klik lagi. Terus pencet tombol yang sebelahnya buat nge-copy nih. Copy ke clipboard. Nah, ini confirm aja. Nah, habis di copy kita mau nulis di sini di apa namanya? Di Excel file-nya yang tadi di kolom password. Nah, jadi kamu pilih yang right cell kalau nggak salah. Nah, iya, right cell. Kamu mau nulis apa? Nah, waktu write-nya itu kamu pilih yang paste from clipboard. Soalnya kan tadi kita udah copy tuh. Sekarang paste. Nah, mau tulisnya di mana? Kamu pilih current row, terus baris, current row, terus kolom password. Soalnya kita mau tulis di kolom password. Nah, itu kamu run harusnya dia udah jalan. Semuanya harusnya bakal ada passwordnya semua datanya. Nah, ini kamu kalau buka harusnya ada nih, udah ke-generate passwordnya semua. Nah, sekarang aku contohin yang kita pakai skip itu ya. Jadi kita mau nge-skip data-data tertentu. Nah, misalnya aku mau pakai yang kondisi skipnya itu kalau passwordnya blank. Jadi ini nggak usah diproses.
Nah, jadi kalau kolom passwordnya ini kagak blank, ada tulisan kayak gini, ini gak usah diproses. Ini kalian nggak usah ngeproses passwordnya, nggak usah nge-generate passwordnya. Jadi bakal di skip gitu. Nah, ini kita pakai skip activity yang tadi. Ini yang tadi masih sama, nggak usah kalian hapus. Cuman di dalam Kak. Ada yang ketinggalan yang bagian right call. right cell ini. Ini kamu pilihnya what to write-nya paste from clipboard. Habis itu where to write-nya current row terus password. Oke, Kak. Oke. Jadi kan kita mau ngeproses ini ya. Yang mau ngeproses kolom yang kosong doang. Yang ada tulisannya nggak perlu diproses. Ini kita tinggal tambahin skip activity di dalam for each Excel row-nya nih. Nah, di atasnya kalian pakai if activity. Nah, ini if. Jadi buat skip activity itu kalian perlu if ini. Kalau enggak kalian nggak bisa. Nah, di dalamnya itu baru kalian pakai skip current. Nah, ini kalau kalian perhatiin dia tuh kagak ada kayak menu apa-apa yang bisa disetting gitu. Kalau kayak if activity kan ada kondisinya. Kalau skip current tuh cuma tulisan kayak gini. Jadi dia tuh butuh bantuan si if ini. Nah, jadi kita bikin kondisinya itu di if ini. Kondisinya itu kan kita gak mau kolomnya kosong. Ini kalian pilih current row aja. Yang password. Nah, ini. Is mana ya? Nah, is not empty. Jadi kalau dia nggak empty, udah ada tulisan, dia bakal ke skip. Dia bakal masuk ke sini, terus ke skip. Dia bakal lanjut ke data selanjutnya. Jadi aktivitas yang di bawahnya ini kagak keproses gitu. Dia bakal berhenti di sini, lanjut ke data selanjutnya. Jadi ini kalian cuma tambahin ini ya, buat yang skip current. Ini aku coba jalanin lagi. Nah, ini kalau kita buka, yang tadi aku tulis ini gak usah diproses nih. Nah, 2 itu tuh kagak keproses jadinya. Dia ke skip. Jadi, karena dia udah ada tulisan, nggak blank, dia kagak keproses jadinya. Nggak perlu dicariin passwordnya. Nah, itu kalau skip. Sekarang aku mau kondisinya itu pakai yang exit itu. Exit condition. Jadi, kalau dia nemu kondisi tertentu, dia bakal exit. Data setelahnya tuh kagak bakal diproses lagi. Nah, ini aku pakai yang kondisinya itu kalau emailnya belakangnya Yahoo, aku mau berhenti. Ini kan ada email, ada Yahoo. Jadi dia bakal berhenti di sini. Di sini tuh dia kagak bakal nge-generate password lagi. Nah, itu kita pakai exit. Nah, ini sama kayak tadi. Cuman kalian tinggal ganti kondisinya aja. Ini kalian pilih current row, terus email. Nah, terus ini kalian pilih kondisinya itu yang end with. Terus select value-nya kalian pilih text, yahoo.com. Yahoo.com. Jadi kalau emailnya belakangnya itu yahoo.com, dia bakal nge-exit. Ini kondisinya ya, jadi. Current row email and with yahoo.com. Ini kalian save aja.
Terus yang skip current tadi, aku ganti jadi exit. Exit loop nih. Nah, sama kayak skip current, dia nggak ada menu apa-apa, atribut apa-apa yang bisa disetting gitu. Jadi benar-benar activity blank buat nge-exit loop aja. Nggak ada yang bisa disetting. Makanya dia butuh bantuan if. Nah, ini kita coba run. Nah, waktu dia ketemu email yang belakangnya yahoo.com, dia bakal berhenti di sana. Jadi data-data setelahnya tuh kagak bakal keproses. Kayak yang tadi aku bilang, dia tuh ngeproses datanya itu dari yang paling atas ke bawah. Selalu kayak gitu. Kalau enggak dari kiri ke kanan, kayak Excel Sheets ini nih. Ini tuh Excel Sheets nih. Kayak halaman, lembar Excel gitu. Nah, kalau ini tuh dia ngeprosesnya dari kiri ke kanan, dari B23 ke B25. Nah, sekarang aku mau ngecontohin yang Excel Sheets dulu deh. Jadi yang ini for each Excel row-nya kalian delete aja. Terserah kalian mau save atau apa. Tapi ini aku delete aja ya biar cepet. Yang use browsernya juga kalian boleh delete sih sebenarnya. Ini kita ulang dari awal deh, biar gampang, biar gak pusing. Jadi web yang tadi kita kagak pakai lagi, kita pakai automasi Excel aja deh. Pertama kita pakai use Excel lagi, Excel file. Habis itu pilih file Excelnya sama kayak tadi. Nah, udah dipilih filenya, kali ini kita pakai yang for each sheets in, oh ini, for each Excel sheet. Nah, kayak yang tadi aku bilang, sheet itu tuh lembarnya. Ini kayak di sini, dia tuh ada di sebelah kiri bawah. Aku di sini udah bikin 3 lembar, ada B23, B24, B25. Nah, dia tuh bakal ngeproses satu-satu ini. Nah, aku mau aktivitasnya itu untuk setiap Excel sheet, aku mau, ini dia ada apa ya? Ini deh, format as table. Jadi itu kan dia belum dalam bentuk table gitu. Kalau di Excel kita bisa ngesetting jadi kayak table gitu. Nih format as table nih. Jadi kayak bakal ada warna, terus tabelnya kayak bisa di setting-setting gitu lah. Ini kayak fitur dari Excelnya. Nah, Studio X itu mensupport itu. Jadi dia ada otomasi khusus buat ngeformat datanya jadi table. Nah, ini kalian drag aja ke sini. Nah, ini destination-nya kalian pilih current sheet. Ini harus di close dulu sepertinya. Ya, ini kalian pilih current sheet ya. Nah, ini table name-nya itu nggak perlu. Terserah kalian, ini kayak cuman buat nama tabelnya gitu. Cuman kita nggak kepake. Ini save table name-nya juga nggak perlu. Nah, udah, otomasinya gitu aja. Ini buat ngecontohin yang for each Excel sheet aja. Ini kalau aku run, ntar dia tuh bakal keubah jadi tabel-tabel. Nah, tuh.
dia kayak ngesetting jadi formatable kayak gini. Ini kayak fitur dari Excel-nya gitulah. Nah, ini dia semuanya tuh keproses setiap barisnya. Setiap lembarnya, setiap sheet-nya. Jadi B23, B24, B25 semuanya keproses. Nah, terus kalian tuh bisa bikin di dalam for each Excel sheet ini, di dalamnya itu kalian bisa bikin bisa masukin for each Excel row. Jadi di dalam looping itu ada looping kayak gini. Ini tuh boleh. Jadi kalian kalau kayak gini itu mau ngeproses setiap baris pada setiap sheet. Jadi dia satu-satu di lembar B23 dia bakal ngeproses datanya satu-satu per row. Nah, habis itu di lembar B24 dia mau ngeproses datanya satu-satu. Habis itu ke B25. Nah, itu kalian bisa pakai kayak gini. Jadi di dalam looping ada looping. Jadi yang for each Excel sheet dulu, baru row ya. Jangan kebalik. Ntar error. Nah, yang ini ntar kalian coba-coba sendiri aja. Sekarang aku mau nyontohin yang ini. Yang kedua ya. Yang folder. Kalian buka folder yang namanya folder nih. Harusnya ada data kayak gini. Nah, ini kita mau nge-convert data-data ini jadi PDF. Nah, semua datanya. Jadi kita pakai looping juga nih. Jadi ini kita mulai aja. Yang tadi udah aku hapus ya. Terserah kalian mau save atau delete kayak aku juga gak apa-apa. Nah, kalau buat otomasi folder, file dalam folder, nah itu tuh kalian nggak perlu pakai use lagi, use application, use Excel, itu tuh kalian nggak perlu. Kalian langsung aja for each. Nah, for each file in folder. Kayak gini. Jadi soalnya kan dia kagak buka apa-apa, nggak buka browser, nggak buka aplikasi. Dia tuh kayak udah langsung buka foldernya. Nah, dia bisa pakai for each langsung. Nggak perlu pakai use. Nah, ini tuh in foldernya kalian pilih aja folder yang mau kalian automasikan. Ini aku simpannya di desktop, session 6, terus yang folder. Yang folder aja, mahasiswanya jangan diklik ya. Yang folder. Nah, terus ini kalau yang include subfolder ini, itu artinya kalian mau ngeproses file dalam folder gitu juga. Jadi misalnya di dalam foldernya ada folder lagi. Nah, folder kedua itu dia bakal diproses juga. Nggak cuma data di folder pertama. Nah, itu kalian boleh centang ini kalau mau. Cuman aku kan nggak ada subfolder. Cuman ada satu itu. Jadi nggak perlu dicentang. Nah, filter by itu buat ngefilter. Kalian mau ngeproses data yang tipenya apa aja. Kayak aku di sini misalnya mau ngeproses yang doc doang. Dokumen doang. Ini kalian bisa kasih bintang. Terus nama extensionnya .docx. Nah, bintang itu artinya depannya terserah, tapi belakangnya harus .docx. Nah, ini artinya. Ini cara pakai yang filter by ini. Cuman ini filenya karena semuanya Word ya, jadi nggak perlu pakai filter sebenarnya. Tapi gak apa-apa, biarin aja. Nah, habis itu kita tuh mau nge-modify nama filenya gitu. Ini aku delete dulu. Hapus dulu. Jadi pertama kita pakai activity yang namanya modify text gitu. Ini kayak buat mengubah suatu tulisan lah, ngedit suatu tulisan. Nah, teksnya itu aku ambil dari current file. Ini full name include full path. Jadi aku mau ubah namanya. Ini kan namanya sekarang masih
extensionnya .docx. Nah, sekarang aku mau ubah jadi .pdf. Nah, aku tuh pakai modify text ini buat ngeubah. Ini kalian bisa add modification, pilih yang find and replace. Nah, ini kita carinya itu, search for-nya itu .docx. Jadi, apa yang mau kita find, yang mau kita ubah? Kita mau ubahnya ini, extension belakangnya. Habis itu mau diganti jadi apa? Mau diganti jadi .pdf. Replace with PDF. Nah, jadi gini doang. Nah, terus kita save result-nya itu di notebook ya. Jadi notebook ini apa? Dia kayak kalau di Studio X itu kayak udah ada fasilitas gitulah. Apa sih? Fitur gitu. Ini kalian bisa pilih nih, di atas ini ada tulisan notebook. Kalian bukan open notebook. Nah, kayak gini. Ini kalian bisa ada yang buat number, ada yang buat teks, ada yang buat date, sama ada yang buat file nih. Jadi ntar kalau inputnya kita kayak gini, apa nama filenya disimpan di mana, dia tuh ada kayak banyak outputnya. Kita bisa pilih, kita mau ngambil namanya doang. Nah ini, atau enggak nama extensionnya doang. Dia tuh kayak udah sediain outputnya sendiri-sendiri gitu. Kayak udah disetting. Jadi kita cuman perlu input yang ininya doang. Nah kita tuh mau nge-save di sini. Jadi otomatis ntar dia bakal ada output yang beda-beda. Terus ini bisa kita manfaatin. Ini kalian bisa ngulik sendiri lah. Ada yang buat number, ada yang buat teks. Cuma kita pakainya yang file dulu. Jadi save result as-nya itu di notebook terus yang file. Karena kan ini file ya. Nah, kita pilih yang full file name input. Jadi ini tuh termasuk nama folder-foldernya disimpan di mana sama extensionnya. Jadi lengkap. Ini tuh buat input. Nah, ini tuh berarti kita udah nge-edit namanya dari docx jadi .pdf. Tapi kita belum convert nih. Baru ngeubah namanya. Nah, sekarang kita mau nge-convert. Nah, buat nge-convert file Word itu, kita perlu aktivitas yang namanya use Word dulu, karena kita kan pakai Word-nya. Nah, terus ini kita pilihnya current file aja langsung. Current file, full name include path. Nah, baru di dalamnya kalian pakai convert, save dokumen, nah, as PDF ya. Ini sebenarnya kalian bisa convert ke tipe data lain kayak .txt, itu bisa pakai yang ini. Cuman kan kita maunya jadi PDF. Jadi ini kita pilih aja yang ini. Nah, aku mau nge-save-nya di mana ini? Nah, kita mau nge-save-nya di folder mahasiswa nih. Di sini ada folder mahasiswa. Ntar kita mau nge-save PDF-nya di sini. Nah, buat nge-save di sini, kita pakai yang ini, fitur yang tadi, fitur notebook yang tadi. Kan tadi udah ada macam-macam output. Ini kita pertama pilih notebook, terus yang file. Kita pilih foldernya dulu. Nyimpen di mana sebelumnya. Apa folder utamanya sebelum dia jadi PDF gitu. Nah, habis itu backslash. Karena kita mau nyimpannya di folder mahasiswa, kita tambahin mahasiswa. Mahasiswa. Ini huruf besarnya harus sama ya. Mahasiswa gini. Habis itu backslash. Namanya. Kita pilih notebook lagi. File. Nah, ini file name. Pilih yang file name. Nah, ini tuh udah nama terus sama extensionnya yang udah jadi PDF itu. Jadi formatnya harus kayak gini ya. Ini kalian save aja. Nah, ini otomasinya udah
Kita coba run. Harusnya ntar semuanya jadi PDF. Kok ini? Nah, ini notebooknya ya. Dia bakal nge-convert satu-satu. Nah, ini kalau kalian buka di folder mahasiswa, dia tuh udah jadi PDF semua nih. Nah, ini dia kagak error ya. Kita coba buka. Filenya kagak korup. Aku jadi itu jadi dokumen Word PDF-nya nggak bisa. Kamu udah convert belum? Nih, ada yang kelewat ya? Udah sih ini, tinggal match itu notes-nya. Kamu mau Bener. share screen coba? Oh, saya lagi pakai HP. Oh, ya udah. Ini pokoknya yang penting itu kamu harus modify text dulu. Habis itu ini kan kita ubah namanya jadi yang docx itu jadi PDF. Oh. Habis itu kita save-nya di notebook yang tadi. Notebook. File terus full file name input. Nah, habis itu baru kita convert. Convertnya ini pakai use Word file terus save dokumen as PDF. Nah, ini namanya harus benar-benar sama ya, save as ya. Udah, Harus kayak Kak. gini. Kalau kamu jadinya nggak ke convert, pasti ada langkah yang skip. Gimana Shelin? Ini aku lanjut aja atau gimana? Yaudah, aku lanjut aja ya. Nah, ini di sini kalian juga bisa pakai skip condition gitu. Ini aku udah lihat dulu ya. Misalnya kita nggak mau yang B26. B26 nggak mau kita convert, soalnya kan dia belum menjadi mahasiswa. Jadi kita mau convertnya sampai B25 doang. Nah, ini kalian bisa tambahin skip condition. Jadi kalau kalian nemu B26, di skip. Nah, cara pakainya sama kayak tadi. Kita pakai if dulu. Sorry. Ini if activity dulu. Terus conditionnya itu pilih current file name. Current file name. Terus kalian pilih yang start with. Nih, start with. Ininya kalian pilih teks, terus tulis B26. Jadi current file name, kalau dia mulainya B26, kan di sini depannya itu angkatan nih. B23, B25, B26. Nah, kalau dia B26, dia bakal di skip. Nah, ini kalian taruh skipnya di dalam if-nya, kayak tadi. Jadi ntar kalau B26 dia kagak bakal ke proses. Coba kita run ya. Jadi ntar harusnya yang ke proses itu cuma sampai B25. Kalau ada B27 dia bakal ke proses B27-nya. B26-nya tapi ke skip. Oke, coba kita lihat ya. Nah, ini nggak ada ya B26-nya. Si Saipul nggak ada ya. Nah, itu kalau kalian mau pakai skip di
otomasi folder. Nah, yang terakhir aku mau nyontohin yang email. Yang email aku contohinnya yang gampang aja ya. Ini aku buka Gmail dulu. Ini aku pilih yang email baru aja. Ini aku bikin khusus. Oke, jadi aku mau download semua apa namanya, attachment gitu, semua email yang ada attachment. Nah, itu tuh kita juga pakai looping. For each email. Nah, ini ada for each email. Ini buat yang email. Nah, ini kalian bisa pilih nih di sini. Emailnya itu, sorry, ini kok sebentar ya. Oke, sebentar. Ini aku coba dulu ya, bentar. Ini ada yang salah nih. Oh, oke. Sorry, ini tadi aku lupa. Oke, tadi kan kita mau ngedownload semua email yang ada attachment-nya gitu. Terus kita save di folder email. Tadi kalau kalian download file zip yang tadi aku udah kirim, itu dia ada folder email. Nah, kita mau ngesimpen attachment-attachment-nya di sana. Nah, pertama tuh kita harus pakai yang use ini, use Gmail. Ini sebenarnya kalian bisa pakai use Outlook atau use desktop Outlook nih. Cuman aku biar gampang aja, mungkin kalian kan ada yang nggak punya Outlook gitu di laptopnya. Jadi aku pakai yang use Gmail aja. Nah, yang use Gmail itu dia nggak perlu download apa-apa. Ini kalian pilih aja akunnya. Aku pakai yang ini, alvin.spam@gmail.com ya. Kalau kalian belum ada email, di sininya belum ada email, kalian bisa add new account. Terus ini langsung oke aja. Nah, ini kalian langsung pilih aja email yang kalian mau. Cuman kan ini aku udah ada ya, jadi aku pilih aja ini. alvin.spam@gmail.com. Nah, habis itu baru for each activity-nya. Tadi aku lupa pakai use, makanya ada yang salah.
Nah, ini harusnya kalau kalian cari ada yang namanya for each email. Jadi dia bakal ngeproses tuh setiap email. Tapi kalian ntar bisa filter gitu. Mau yang namanya apa, pengirimnya cuman yang dari ini atau enggak cuman 100 email pertama, setelah 100 gak diproses lagi. Nah, itu bisa kalian setting di sini. Nah, ini pertama kalian pilih dari ini Gmail, terus pilih yang inbox. Sebenarnya kalian bisa pilih mau yang send atau spam. Ini tergantung keperluan kalian. Cuman aku kan maunya yang inbox, jadi aku pilih inbox saja. Jadi dia cuman ngeproses yang ada di inbox doang. Yang ada di spam, dia kagak bakal proses. Nah, terus ini kalian bisa centang-centang nih. Unread mail, berarti ini kalau emailnya belum dibaca, baru kita proses. Atau enggak with attachment only. Nah, ini boleh kalian centang nih. Soalnya kan kita mau download. Mau download apa namanya, filenya. Berarti kita cuma perlu yang ada attachment-nya doang. Ini boleh kalian centang. Nah, terus kalian bisa nambahin filter-filter lain buat ngefilter email mana yang kalian mau proses. Ini kalian tinggal pilih additional filter. Terus kayak if condition nih, kalian bisa tambah-tambahin. Misalnya aku mau pengirimnya itu dari yang namanya Alvin. Nah, jadi from contain Alvin. Jadi kalau pengirimnya konten Alvin, konten kata Alvin, dia tuh bakal nge-proses datanya. Nah, terus ini ada limitnya. Yang mau diproses berapa email pertama, itu bisa kalian setting. Kalau mau, cuman aku biarin aja. Nah, terus aku di sini mau nge-download attachment-nya. Jadi kita pakai activity namanya download email attachment. Nah, terus kalian pilih mau simpen di folder mana. Aku mau simpen di folder email tadi. Nah, ini dia ada otomatis kayaknya di bawahnya tuh ada looping file and folder, cuman ini nggak penting. Kayak gak apa-apa. Jadi kita cuman pakai yang save aja. Nah, ini kalian pilih current mail. Sebentar, kok ini ada looping lagi. Email attachment. Nah, ini ya. Kita pakai save email attachment, jangan yang download. Jadi kita bakal nge-save emailnya. Nah, habis itu kita ini bisa kalian filter, kalian mau filenya itu extensionnya apa, bisa kalian filter di sini. Cuman aku nggak filter, biarin aja. Terus simpan di folder mana? Yang tadi. Sorry. Desktop session 6 email. Aku simpannya di folder email. Jadi ini kan kosong ya. Kalau kalian buka. Sorry. Nah, ini kosong ya emailnya sekarang, folder emailnya. Tapi ntar setelah otomasinya jalan, dia bakal ngedownload semua attachment yang ada. Tapi yang dikirim sama Alvin doang. Nah, ini. Yang dikirim sama Alvin doang. Kalau emailnya ada tulisan Alvin, dia bakal ngedownload. Jadi kalau yang kirim bukan Alvin, dia kagak bakal ngedownload. Nah, ini kita run aja. Harusnya ntar ke download semua.
Oke, ini udah successful ya. Nah, jadi dia udah download nih file yang dikirim Alvin. Meeting attendance list nih. Kan kalau kalian buka, yang dikirim Alvin tuh cuma satu, meeting attendance list. Cuman ini satu, jadi dia bakal download. Nah, itu contoh-contohnya ya. Simple-simple yang aku contohin, karena cuman mau kasih lihat contoh penerapannya doang. Itu kalian bisa explore sendiri lagi. Nah, sekarang masih ada waktu 25 menit. 20 menit. Aku bakal kasih waktu kalian buat diskusi sama kelompok. Cuman mungkin ini kan ada anak yang kelompoknya gak datang semua gitu, jadi cuman dia sendiri. Nah, itu kalau kalian mau leave juga gak apa-apa sebenarnya ya. Jadi ini waktu sekarang aku kasih kalian waktu buat diskusi sama kelompok kalian. Cuman sebelum itu, mungkin karena ada yang mau leave ya, jadi aku mau dokumentasi dulu nih. Jadi kalau kalian mau leave sekarang boleh, cuman dokumentasi dulu. Nah, aku serahin ke Kak Yose ya buat dokumentasinya. Kak Yose. Oke, sebentar ya teman-teman. Teman-teman mungkin boleh on cam dulu ya. Kita mau dokumentasi dulu, habis itu kita breakout room. Kalau kalian habis dokumentasi mau live boleh. Cuman ini kalian boleh open cam dulu buat dokumentasi sekalian absen ya ini. Aku tunggu sampai menit 35 ya. Aku tunggu sebentar ya. Tolong dibuka kameranya ya teman-teman buat absen juga. Ayo teman-teman, jangan lupa ya on cam. Habis ini kita juga mau breakout room sih. Sebentar aja sih. Sebelum itu aku mau kasih tahu dulu ya. Kan itu proyeknya kalian ntar presentasinya dalam bentuk video, kumpulnya dalam bentuk video. Videonya itu durasinya itu 5 sampai 6 menit ya. Jadi minimal 5 menit, maksimal 6 menit. Nah, ntar kalian kalau udah jadi videonya, kalian kumpul aja. Buat isi videonya, udah aku jelasin di awal pertemuan, atau kalian bisa ngecek di silabus juga. Ini kok jadi ini ya, berkurang. Siapa tadi yang ini ya? Oh, Vincent hilang. Ya udah deh. Dari sekarang ini aja ya. Ada yang masih mau on cam nggak? Hai teman-teman, on cam ya. Oh, ini Julian. Buat absen juga nih. Buat laporan ke UiPath-nya juga soalnya. Ada lagi? Kalau enggak aku screenshot ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, thank you. Udah bisa off cam. Oke, ini Kak Yose udah assign mereka ke breakout nih.
Sebentar ya. Ini Ini ntar kita langsung assign ke breakout room. Kalau kalian mau live sekarang juga udah boleh. Cuman kalau mau diskusi kelompok silahkan, kita sediakan roomnya. si Hansen Lawrence bisa tuh, soalnya nggak kayak teman-temannya nggak ada tuh. Hansen Lawrence. Bentar ya. Langsung di breakout room aja, Kak. Bentar ya. Bentar. Aku satu-satu yang sama. Waktunya sekitar 15 menit ya. Sampai menit ke 50. Bentar. Aku ini dulu deh. Sebentar. Karina. Bentar. Angelina. Sebentar ya. Sorry. Salah nih. Bentar ya. Bentar. 4. Bentar. Oke. Bentar. Gisel. Siapa lagi yang belum ya? Siapa lagi yang belum ya? Vincent Farrell. Ini soalnya banyak yang live sih. Ada yang Yang udah di-assign dulu aja, ntar kalau belum biasa baru ya. kita assign lagi manual. Langsung di breakout room dulu aja. Bentar. Ada yang belum masuk breakout room belum? Mereka nggak tahu, Pak. Oh iya. Harus di breakout room dulu. Soalnya ini rata-rata ini kayak udah gue assign sih, cuman yang belum gue assign itu yang ini apa? Yang Iya, itu baru assign, Kak, belum di break. udah sih. Coba udah ada yang di breakout room sih. Coba lihat deh. Kelihatan nggak sih? Belum bisa lihat nggak sih? Nggak kelihatan. Bentar. Sebentar ya, teman-teman.
Udah sih, seharusnya. Bentar. Masih pada di main room loh, Kak. Oh iya ya. Oh iya, di open dulu nih kayaknya. Salah. Sorry. Oh iya, sorry. Gue baru ini. Udah ya? Udah. Nah, udah kayaknya. Iya, sorry. Kita nggak bisa lihat ya mereka di room berapa gitu. Lu nggak bisa ya, bentar. Iya, Gue gue itu nggak bisa. assign. Nggak apa-apa, gue kagak usah dimasukin ke breakout room. Nah, Ya udah, biarin aja. 10 menit lagi. Ntar menit berapa ya? Ya menit 50 langsung balikin mereka ke main room aja. Terus bilang terima kasih, udah. sebentar, settingnya gimana sih? Oh, ini si Randy Steven. Coba gue masuk nih. Lu mau masuk Randy Steven nggak? Lu mau masuk gak? Tanya-tanyanya. Kenapa? Nggak usah lah gue. Mau ngapain emang? Dia sendirian. Iya, sendirian. Shailin anggota kelompoknya ada. Shailin. Ini kamu grup berapa ya? Sebentar ya. Apa? Kak, Ini lagi breakout room. Itu Kak, Tuh. tolong di-assign si Shailin. Tadi pas banget. Tadi kan kamu seharusnya sama Randy Steven ya? sinyalnya lagi buruk, Kak. Iya. Ya udah nggak apa-apa sih kalau kamu nggak ikut juga nggak apa-apa. Cuman ini tadi kalau kamu mau ikut breakout room, kamu paling sama Randy Steven kan? Ada Randy Steven, Oki, dan teman-teman kamu nggak ada juga sih. Buat diskusi doang sih ini. Kamu nggak mesti ikut, gak apa-apa. Sekarang udah live juga gak apa-apa. Tinggal 5 menit kok. Ya nggak apa-apa sih. Ini kalau kamu mau diskusi aja sama temen. Cuman udah kagak ada ya teman-temannya. Iya, si Randy Steven tadi udah izin mau keluar sih. Ya udah. Gua Iya, Ntar nggak apa-apa, Jalin. Kalau kamu nggak ikut juga nggak apa-apa kok. kamu diskusi sendiri aja ntar sama mereka. Nanti kamu Jangan. diskusi di ininya aja. Lu nggak mau coba tanya gitu, Vin? Kayak, ini apa? Tanya apa? Tanya